Jazirah Arab di abad ke-7 adalah tanah yang diwarnai beragam suku dan kepercayaan. Suku Quraisy yang kuat, penjaga Ka'bah di Mekah, memegang kendali atas kota suci tersebut. Mekah, pusat perdagangan dan ziarah yang ramai, berdenyut dengan energi para pelancong dan pedagang. Namun di balik kemakmuran ini, kegelapan membayangi. Angin perubahan berhembus, membawa pesan Islam yang baru lahir. Nabi Muhammad SAW muncul dari jantung Mekah, membawa wahyu ilahi. Pesan tauhid dan keadilan sosialnya beresonansi mendalam dengan beberapa orang. Sementara itu memicu pertentangan sengit dari orang lain, terutama para elit penguasa Quraisy. Penganiayaan terhadap komunitas Muslim yang baru lahir semakin intensif, memaksa Nabi dan para pengikutnya untuk mencari perlindungan di Yathrib, yang kemudian berganti nama menjadi Madinah. Migrasi ini, yang dikenal sebagai hijrah, menandai titik balik dalam sejarah Islam. Ini menandakan berdirinya komunitas Muslim pertama dan meletakkan dasar bagi masyarakat yang dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan persaudaraan. Umat Islam, meskipun diusir dari rumah mereka, berkembang di Madinah, membangun komunitas yang dinamis yang didirikan di atas prinsip-prinsip Islam. Namun, ikatan dengan tanah air mereka, Mekah, tetap kuat. Umat Islam ingin kembali ke kota suci, bukan sebagai penakluk, tetapi sebagai peziarah yang ingin memenuhi kewajiban agama mereka. Nabi sendiri rindu untuk melihat Ka'bah, Rulos, dibersihkan dari berhala dan dikembalikan ke tujuan aslinya sebagai tempat ibadah tauhid. Tahun-tahun berlalu ditandai oleh konflik dan gencatan senjata yang rapuh antara umat Islam di Madinah dan kaum Quraisy di Mekah. Pada tahun ke-6 setelah hijrah, Nabi Muhammad SAW bermimpi. Dalam mimpi ini, beliau melihat dirinya melakukan umrah, ziarah kecil di Mekah. Menganggap ini sebagai tanda ilahi, Nabi bersama sekelompok Muslim yang tidak bersenjata berangkat ke Mekah. Namun kaum Quraisy memandang perjalanan damai ini dengan curiga. Mereka memblokir jalan umat Islam, menolak mereka masuk ke Mekah. Ketegangan meningkat, mengancam akan meletus menjadi perang terbuka. Dalam suasana yang menegangkan inilah perjanjian Hudaybiyah dinegosiasikan. Perjanjian ini, meskipun tampaknya merugikan umat Islam pada saat itu, terbukti menjadi momen penting dalam sejarah Islam. Perjanjian tersebut menetapkan gencatan senjata 10 tahun antara umat Islam dan kaum Quraisy. Ini memungkinkan umat Islam untuk melakukan umrah tahun berikutnya, tetapi hanya setelah meletakkan senjata mereka dan memasuki Mekah tanpa senjata. Selain itu, setiap anggota suku Quraisy yang membelot ke Madinah tanpa izin akan dikembalikan. Sementara hal yang sama tidak berlaku bagi mereka yang membelot dari Madinah ke Mekah. Banyak Muslim merasa sulit untuk menerima ketentuan perjanjian tersebut. Mereka mempertanyakan kebijaksanaan dari tampaknya berkompromi dengan kaum Quraisy. Namun, Nabi Muhammad dengan pandangan ke depan yang khas menyadari makna perjanjian yang lebih dalam. Beliau memahami bahwa itu membuka jalan bagi interaksi damai di masa depan, dan pada akhirnya penaklukan Mekah secara damai. Perjanjian Hudaybiyah mengantarkan periode perdamaian relatif, memungkinkan Islam menyebar lebih jauh. Pesan Nabi beresonansi dengan orang-orang dari berbagai suku, tertarik pada pesan persatuan, keadilan, dan penyerahan diri kepada Tuhan Yang Esa. Namun, perdamaian rapuh yang dibangun oleh perjanjian itu tidak ditakdirkan untuk bertahan lama. Dalam 2 tahun, suku sekutu Quraisy dengan jelas melanggar perjanjian, menyerang dan membunuh anggota suku sekutu Muslim. Tindakan agresi ini menghancurkan gencatan senjata, menyalakan api konflik sekali lagi. Kaum Quraisy menyadari beratnya tindakan sekutu mereka dan takut akan pembalasan dari umat Islam yang kini jauh lebih kuat, mengirim utusan ke Madinah untuk memohon pembaruan perjanjian. Namun, Nabi Muhammad SAW menyadari bahwa pelanggaran ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Pelanggaran perjanjian bukan hanya masalah politik, tetapi juga menusuk jantung kesucian fakta tersebut. Itu adalah pengkhianatan kepercayaan dan penghinaan terhadap semangat perdamaian yang ingin dibangun oleh perjanjian itu. Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk merespons dengan tegas, tetapi dengan tangan terukur. Beliau mengumpulkan pasukan 10.000 orang yang kuat, pasukan Muslim terbesar yang pernah dikumpulkan, dan berbaris menuju Mekah. Pemandangan tentara yang tangguh ini bersatu di bawah panji Islam, menimbulkan kekaguman dan ketakutan di hati banyak orang.
Namun, Nabi tetap teguh dalam komitmennya pada resolusi damai. Beliau tidak berangkat untuk berperang, tetapi untuk memulihkan ketertiban, menjunjung tinggi kesucian perjanjian yang telah dilanggar. Besarnya ukuran tentara Muslim berfungsi sebagai pesan yang kuat, bukti kekuatan dan persatuan umat Islam yang semakin besar. Pawai menuju Mekah dilakukan dengan disiplin yang cermat. Nabi selalu memperhatikan kesucian hidup dan harta benda, mengeluarkan instruksi ketat kepada para pengikutnya. Tidak boleh ada pertusinan dal ciamat bilang. Umat Islam diingat dan matan, perusakan atau tindakan agresi apapun warga sipil yang tidak bersenjata. Bagian 5 Bisikan Rahmat. Saat pasukan Muslim semakin dekat ke Mekah, kecemasan mencengkeram hati kaum Quraisy. Mereka telah menyaksikan tekad kuat umat Islam dan tahu bahwa pasukan mereka sendiri bukan tandingan bagi pasukan yang tangguh ini. Ketakutan dan ketidakpastian membayangi kota yang dulu ramai. Nabi Muhammad menyadari ketakutan yang mencengkeram Mekah, mengirim pesan yang meyakinkan. Beliau menyatakan bahwa beliau tidak datang untuk berperang, tetapi untuk merebut kembali hak umat Islam untuk melakukan ziarah di kota suci. Beliau menjanjikan amnesti kepada semua yang meletakkan senjata mereka dan mencari perlindungan di rumah mereka atau di tempat suci Ka'bah. Proklamasi perdamaian ini, yang disampaikan pada saat ketegangan meningkat, mengungkapkan sifat sejati Nabi. Beliau tidak didorong oleh nafsu akan kekuasaan atau balas dendam, tetapi oleh rasa keadilan yang mendalam dan belas kasih yang mendalam, bahkan bagi mereka yang telah berbuat salah kepada beliau dan para pengikutnya. Kata-katanya yang terbawa angin gurun menyebar seperti api di seluruh Mekah, menawarkan secercah harapan di tengah ketakutan yang semakin dekat. Bagian 6 menuju jantung Mekah. Tentara Muslim memasuki Mekah bukan dengan keributan perang tetapi dengan penghormatan hening para peziarah. Nabi yang menunggangi untanya memimpin para pengikutnya ke Ka'bah, jantung kota suci. Kaum Quraisy menyaksikan kemajuan disiplin tentara Muslim dan komitmen Nabi yang tak tergoyahkan terhadap perdamaian, hanya memberikan sedikit perlawanan. Setelah mencapai Ka'bah, Nabi SAW turun dari untanya dan mengelilingi bangunan suci itu 7 kali. Beliau kemudian mendekati berhala-berhala yang telah mencemari Ka'bah selama beberapa generasi, dengan tongkat di tangannya, menghancurkan mereka satu persatu. Saat setiap berhala runtuh, begitu pula pengaruh politeisme atas hati banyak orang. Dengan berhala-berhala yang dihancurkan dan Ka'bah dibersihkan, panggilan untuk sholat bergema di seluruh kota. Bilal, sahabat Ethiopia Nabi, naik ke atap Ka'bah dan mengangkat suaranya dalam panggilan pertama untuk sholat di Mekah yang dibebaskan dari penyembahan berhala. Suara-suaranya nyaring membasahi kota menjadi era baru dalam sejarah Mekah dan memang dunia. Bagian 7, Fajar Baru bagi Quraisy. Setelah penaklukan Mekah, Nabi Muhammad SAW berbicara kepada orang-orang yang berkumpul. Mereka berdiri di hadapannya, campuran ketakutan dan antisipasi terukir di wajah mereka. Inilah orang-orang yang telah mengusir beliau dan para pengikutnya dari rumah mereka, menundukkan mereka pada penganiayaan selama bertahun-tahun, dan berulang kali melanggar perjanjian mereka. Namun, pada saat kemenangan itu, Nabi tidak mengucapkan kata-kata pembalasan atau pembalasan. Sebaliknya, beliau mengulurkan tangan pengampunan dan rekonsiliasi. Beliau menyapa mereka dengan kata-kata, "Wahai kaum Quraisy, apa yang kalian pikir akan aku lakukan kepada kalian?" Mereka menjawab, "Engkau adalah orang yang mulia, putra orang yang mulia. Kami hanya mengharapkan kebaikan darimu." Nabi kemudian menyatakan, "Pergilah, kalian semua bebas." Tindakan pengampunan tanpa syarat ini membuat orang-orang Quraisy tercengang. Mereka mengharapkan pembalasan, bahkan mungkin perbudakan. Sebaliknya, mereka bertemu dengan tindakan belas kasih yang luar biasa. Tindakan pengampunan tunggal ini berdampak besar pada hati kaum Quraisy. Itu meruntuhkan penghalang kebencian dan dendam yang telah ada selama beberapa generasi dan membuka jalan bagi integrasi damai Mekah ke dalam lipatan Islam. Bagian 8, Warisan Fathul Makkah. Penaklukan Mekah, yang dikenal sebagai Fathul Makkah dalam bahasa Arab, berdiri sebagai peristiwa penting dalam sejarah Islam. Ini menandai titik balik, tidak hanya dalam penyebaran Islam, tetapi juga dalam cara pandangnya.
Sifat penaklukan yang tidak berdarah, yang dicapai melalui kecakapan strategis dan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap perdamaian, menghancurkan citra Islam sebagai agama militan yang disebarkan dengan pedang. Fathul Makkah menunjukkan kekuatan pengampunan dan rekonsiliasi dalam tindakan. Keputusan Nabi untuk memaafkan mantan musuh-musuhnya, orang-orang yang telah menyebabkan begitu banyak penderitaan kepadanya dan para pengikutnya, menjadi presiden yang kuat bagi generasi Muslim di masa depan. Ini menggarisbawahi prinsip-prinsip Islam tentang rahmat, kasih sayang, dan pengampunan, bahkan dalam menghadapi kemenangan. Selain itu, penaklukan Mekah mengkonsolidasikan komunitas Muslim dan meletakkan dasar bagi Arab yang bersatu. Dengan Mekah, pusat spiritual Arab, di bawah kendali Muslim, pesan Islam menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah. Suku-suku yang telah lama berada di pinggiran dunia Muslim memeluk Islam, tertarik oleh pesannya tentang persatuan, keadilan, dan penyerahan diri kepada Tuhan Yang Esa. Bagian 9. Gema Pengampunan. Kisah Fathul Makkah bukan hanya peristiwa sejarah yang terbatas pada sejarah masa lalu. Itu adalah narasi abadi dengan pelajaran mendalam untuk sepanjang masa. Ini mengingatkan kita bahwa kemenangan sejati tidak terletak pada penaklukan dengan paksa, tetapi pada penaklukan hati melalui kasih sayang, pengampunan, dan pemahaman. Teladan pengampunan Nabi Muhammad yang tak tergoyahkan, bahkan dalam menghadapi provokasi ekstrem, berfungsi sebagai suar harapan bagi umat manusia. Ini mengajarkan kita bahwa bahkan di masa-masa tergelap, ketika kebencian dan permusuhan mengancam untuk menelan kita, jalan pengampunan dan rekonsiliasi dapat mengarah pada perdamaian dan harmoni yang langgeng. Saat kita merenungkan warisan Fathul Makkah, marilah kita mengingat pesan Nabi tentang rahmat, kasih sayang, dan kekuatan transformatif dari pengampunan. Marilah kita berusaha untuk meniru teladannya dalam kehidupan kita sendiri. Berusaha untuk membangun jembatan pemahaman dan meruntuhkan tembok kebencian dan prasangka yang memecah belah kita. Hanya dengan begitu, kita dapat berharap untuk menciptakan dunia di mana perdamaian, keadilan, dan kasih sayang berkuasa.